warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 ingin menjelaskan tentang linear programming database simplex method fungsi minimum. Pada mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Ini Iriani dari Paralel B, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kolbi Rohim dengan nomor NPM 22032010152 sebagai ketua. Saya Tarik Abraham Kemal dengan NPM 22032010167 sebagai wakil. Saya Muhammad Rizky Fitri Diansyah dengan NPM 22032010184 sebagai anggota. Saya Aceh Prajendra Akas, NPM 22032010166 sebagai anggota. Saya Bova E. Samir Wibowo dengan NPM 220320101129 sebagai anggota. Diketahui persoalan linear programming berikut. Minimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 5x2 dengan batasan 3x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 25, x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 20, 2x1 ditambah 5x2 lebih besar sama dengan 30, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan persoalan tersebut dengan the2 phase simplex method dan tentukan keputusan optimalnya. Penyelesaian. Fungsi tujuan menemukan Z sama dengan 2x1 ditambah 5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6 ditambah 0x7 menjadi 2EZ dikurangi 2x1 dikurangi 5x2 dikurangi 0x3 dikurangi 0x4 dikurangi 0x5 dikurangi 0x6 dikurangi 0x7 sama dengan 0. Batasan-batasan 3x1 ditambah 4x2 dikurangi x3 ditambah x6 sama dengan 25. Kemudian x1 ditambah 3x2 ditambah x4 sama dengan 20. Berikutnya 2x1 ditambah 5x2 dikurangi x5 ditambah x7 sama dengan 30. x1, x2, x3, x4, x5, x6, dan x7 lebih besar sama dengan 0. Penyelesaian berikutnya, fungsi tujuan menemukan x0 sama dengan x6 ditambah x7. Jadi x0 dikurangi x6 dikurangi x7 dengan batasan-batasan 3x1 ditambah 4x2 dikurangi x3 ditambah x6 sama dengan 25. Kemudian x1 ditambah 3x2 ditambah x4 sama dengan 20. Berikutnya 2x1 ditambah 5x2 dikurangi x5 ditambah x7 sama dengan 30. x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, dan x7 lebih besar sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel dengan batasan-batasan yang didapatkan dalam step 1, bahwa didapatkan di sini x1-nya masih 0, x2-nya 0, x3-nya 0, x4-nya 0, x5-nya 0, dan seterusnya. Lalu untuk menuliskan tabel baru, yaitu dengan cara menghitung baris 0 baru terlebih dahulu dengan x0, yaitu dengan catatan bahwa baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah 1 kali baris 1 ditambah 1 kali baris 3. Maka untuk x1 sama dengan 0 ditambah 1 kali 3 ditambah 1 kali 2, sehingga perolehan baris 0 baru pada kolom x1 sebesar 5. Kemudian untuk x2, maka 0 ditambah 1 kali 4 ditambah 1 kali 5. Sehingga perolehan baris 0 baru pada kolom x2 sebesar 5, dan seterusnya. Kemudian, nah, untuk dari hasil yang tadi, perhitungan tadi, didapatkan kita masukkan ke dalam x0, bahwa x1-nya
X1-nya itu 5, X2-nya 9, dan seterusnya. Kemudian pada step 1, ini step 1, untuk mencari kolom kunci X0, dipilih positif terbesar, yaitu di sini X0-nya terbesar adalah 9. Kemudian untuk mencari baris kunci, yaitu dengan cara membagi angka RHS dengan angka yang dikenai kolom kunci, yaitu kalau pada baris X6, maka 25 dibagi dengan 4 didapatkan 6 1/4. Kemudian untuk X4-nya 20 dibagi 3 didapatkan 6 1/2. Kemudian untuk X7-nya 30 atau RHS 30 dibagi 5 maka didapatkan 6. Kemudian untuk baris kunci ini dipilih positif terkecil. Maka setelah didapatkan pembagian tadi, RHS dibagi dengan angka yang dikenai kolom kunci, maka didapatkan hasil paling terkecil yaitu 6, maka yang berada di X7. Selanjutnya, karena sudah kita dapatkan untuk positif terkecilnya di X7, untuk selanjutnya mencari baris kunci, yaitu dengan cara membagi angka pada baris X7 dengan angka kolom kunci, yaitu 5. Sehingga didapatkan di sini 2 dibagi 5, maka didapatkan 2/5. Kemudian 5 dibagi 5 didapatkan 1, 0 dibagi 5 didapatkan yaitu 0, 0 dibagi 5 yaitu 0, min 1 dibagi 5 yaitu min 1/5, 0 dibagi 5 yaitu 0, 0 dibagi 5 yaitu 0, kemudian yang terakhir RHS 30 dibagi 5 maka didapatkan 6. Oke, kemudian untuk cara kedua, jadi ini untuk baris X0, jadi baris X0 yang atas ini diambil dari tabel sebelumnya, yaitu X0-nya 5, 9, min 1, min 1, 0, 0, 5, 5. Dan untuk baris yang bawah, atau baris kedua pada X0 ini, yang di dalam kurung itu adalah baris kunci. Sedangkan angka 9 yang di luar, yang di luar kurung adalah angka baris X0 yang terkena kolom kunci. Sehingga untuk perhitungannya yaitu 5 dikurangi 9 dikali 2/5 maka didapatkan 7/5. Kemudian 9 dikurangi 9 dikali 1 maka didapatkan 0. Min 1 dikurangi 9 dikali 0 maka didapatkan min 1 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari baris 1, diketahui baris pertama yaitu yang 34 min 1 00 ini adalah baris X6. Kemudian untuk baris kedua yang di dalam kurung yaitu yang 2/5 1 0 dan seterusnya ini adalah baris kunci. Kemudian ada angka 4 yang di luar kurung, ini adalah angka pada baris X6 yang terkena kolom kunci. Sehingga untuk bentuk perhitungannya yaitu 3 dikurangi 4 dikali 2/5 didapatkan 7/5, 4 dikurangi 4 dikali 1 didapatkan 0, min 1 dikurangi 4 dikali 0 didapatkan min 1 dan seterusnya. Oke, untuk mencari baris 2, jadi diketahui yang baris paling atas adalah 1 3 0 1 0 0 dan seterusnya, yaitu baris pertama adalah baris X4. Kemudian untuk baris yang kedua yang dalam kurung 2/5 1 0 0 ini yang di dalam kurung adalah baris kunci. Sedangkan angka 3 ini adalah angka baris X4 yang terkena kolom kunci. Sehingga untuk bentuk perhitungannya yaitu 1 dikurangi 3 dikali 2/5 didapatkan min 1/5, 3 dikurangi 3 dikali 1, maka 3 dikurangi 3 dikali 1 maka didapatkan 0, 0 dikurangi 3 dikali 0 didapatkan 0 dan seterusnya.
Selanjutnya pada step 2 kita akan membuat dalam tabel dengan dari hasil perhitungan manual di atas. Yang didapatkan step 2 didapatkan X1, X2 dan seterusnya. Pada step 2 untuk mencari kolom kunci pada baris X0 dipilih positif terbesar yaitu 7/5. Untuk mencari baris kunci dengan membagi angka RHS dengan angka yang terkena kolom kunci yaitu pada baris X6. Nilai RHS-nya yaitu 5/7, pada X4 yaitu -10, dan pada X2 yaitu 15. Selanjutnya, untuk baris kunci dipilih positif terkecil yaitu pada X6 yang sebesar 5/7. Selanjutnya, untuk mencari baris kunci yaitu dengan membagi angka pada baris X6 dengan angka kolom kunci yaitu 7/5. Dapatkan hasilnya yaitu adalah sebesar 1, 0, -5/7, 0, 4/7, dan seterusnya. Kemudian, kita menggunakan cara 2 pada baris X0, yang atas merupakan baris X0, sedangkan yang bawah merupakan baris kunci. Sedangkan 7/5 merupakan baris X0 yang terkena kolom kunci. Dengan perhitungan manual yaitu adalah 7/5 dikurangi dalam kurung 7/5 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurangi dalam kurung 7/5 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Untuk yang baris X4, yang baris atas merupakan baris X4, sedangkan yang bawah merupakan baris kunci. Sedangkan -1/5 merupakan angka baris X4 yang terkena kolom kunci. Dengan perhitungannya seperti -1/5 dikurangi -1/5 dalam kurung -1/5 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikali -1/0 dikurangi dalam kurung -1/5 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Untuk pada baris X2 merupakan baris yang atas merupakan baris X2, sedangkan yang bawah merupakan baris kunci. Sedangkan angka 2/5 sebelah kiri baris kunci merupakan angka baris X2 yang terkena kolom kunci. Dengan perhitungan manual, 2/5 dikurangi dalam kurung 2/5 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurangi dalam kurung 2/5 dikali 0 sama dengan 1. Selanjutnya pada step 3, karena pada baris X0 sudah tidak ada angka yang positif, maka P1 sudah dikatakan optimal. Kemudian dilanjutkan pada P2, di mana variabel artifisial tidak diikutkan, yaitu pada variabel X6 dan X7. Selanjutnya, pada fase kedua, kita harus mencari baris nol baru dengan cara baris nol lama ditambah 2 kali baris 1 ditambah 5 kali baris 3. Seperti contoh pada variabel X1, baris nol lamanya adalah -2, ditambah 2 kali baris satunya adalah 1, ditambah 5 kali baris 3-nya adalah 0. Sehingga baris nol lamanya -2 ditambah 2 tambah 0 yang menghasilkan nilai 0. Pada X2, sama halnya pada variabel X1 dengan cara baris nol lama ditambah 2 kali baris X2 baris 1, 2 kali baris 1 ditambah 5 kali baris 3. Sampai nilai RHS nanti sama halnya dengan cara baris nol baru tersebut. Sehingga nanti akan menghasilkan nilai X1-nya adalah 0, X2 adalah 0, X3 adalah 0, X4 adalah 0, X5 adalah -1, RHS-nya 30. Karena pada baris ZC min CC itu sudah tidak ada angka yang positif, maka pada fase 2 ini sudah optimal dengan nilai X1 adalah 5/7, X2 adalah 40/7, dan nilai Z-nya adalah 30. Untuk menguji nilai Z itu sama dengan 2 kali X1 tambah 5 kali X2, 2 kali 5/7 ditambah 5 kali 40/7, sama dengan nilainya adalah 30. Sehingga Z30 sama dengan RHS-nya nilai 30, maka terbukti. Dapat disimpulkan bahwa solusi optimal dengan nilai X1 sama dengan 5/7, X2 sama dengan 40/7, dan Z adalah 30. Sekian Demikian presentasi dari presentasi kelompok kami. ini. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.